Sekali lagi kita jangan mengatakan bahwa Salafi mempunyai akidah yang menyimpang, akidah seperti orang kafir. Itu kitanya saja yang salah kaprah, ya. Tidak mau mendengarkan penjelasan mereka, ya. Tidak mau membaca tulisan-tulisan mereka. Jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana sekali. Yang pertama adalah, kalau misalkan kita tanya, apakah Rasulullah SAW dan para sahabat meyakini bahwa satu-satunya yang disembah itu adalah Allah? Pasti kita menjawab, betul. Kita sudah meyakini bahwa Rasulullah dan para sahabat, ya, hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Lalu kemudian ditanyakan lagi, apakah Rasulullah dan para sahabat meyakini hanya Allah lah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini? Hanya Allah lah yang menguasai segala apa yang ada di muka bumi ini. Hanya Allah lah tempat berlindung. Hanya Allah lah tempat meminta rezeki dan yang lainnya. Apakah kita percaya hal demikian? Tentu jawabannya adalah ada. Pada dasarnya, ya, prakteknya di zaman Rasulullah dan para sahabat sudah ada. Akan tetapi metode yang seperti ini memang baru-baru sekarang. Tetapi prakteknya mah sudah. Sama halnya ketika misalkan kita atau guru-guru kita menjelaskan, atau ulama-ulama kita menjelaskan bahwa rukun sholat ada 13. Apakah pernah Rasulullah SAW mengatakan secara langsung bahwa rukun sholat ada 13? Prakteknya sudah ada di zaman Rasulullah. Akan tetapi perinciannya belum ada pada zaman itu. Ya. Terus dibuatlah pada zaman sekarang-sekarang. Para ulama-ulama kita merincikannya bahwa mereka mengatakan rukun sholat ada sekian. Begitu juga dengan syarat sah sholat. Syarat sah sholat, kita tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW secara langsung mengatakan syarat sah sholat ada sekian. Kita tidak pernah. Begitu juga pembagian-pembagian hukum. Ya, pembagian hukum, misalkan hukum di Islam itu ada 5 atau ada berapa gitu. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, terus mubah, terus haram dan yang lainnya. Kita tidak pernah mendengarkan Rasulullah secara langsung mengatakan demikian. Tetapi prakteknya apakah sudah ada di zaman Rasulullah atau belum? Pasti jawabannya sudah ada. Nah, begitu juga dengan yang Anda sebut Trinitas. Sebenarnya mereka mah tidak ada, ya. Berkeyakinan Trinitas itu bahaya. Kalau misalkan kita menuduh saudara kita mengatakan bahwa mereka ini bertauhid Trinitas, itu hati-hati, bisa jadi takfiri itu namanya. Yang padahal tujuannya itu adalah untuk merincikan saja. Tidak ada bedanya dengan ketika kita merincikan rukun sholat. Kita tidak ada bedanya untuk merincikan syarat sah sholat. Tidak ada bedanya kita juga merincikan sifat-sifat Allah yang selalu kita baca, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi dan seterusnya. Apakah ada perinciannya dari Rasulullah? Tidak ada. Akan tetapi prakteknya apakah sudah ada? Sudah ada. Begitu juga dengan ilmu nahu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah mengajarkannya ini huruf, ini fi'il, ya, ini fa'il, ini isim, tidak pernah. Hanya sekedar memudahkan saja. Oleh karenanya para ulama-ulama kita menyusun sedemikian rupa supaya mempermudah untuk memahami Al-Quran, sehingga dibuatlah ilmu nahu dan shorof. Nah, itu sebenarnya pada intinya adalah hanya mempermudah saja. Nah, kenapa mereka melakukan hal demikian? Kenapa yang istilah kita mereka membuat Trinitas? Ya, ini istilah yang salah, ya. Trinitas kita katakan yang pertama mereka bagi katanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, lalu kemudian asma dan sifat.
Terus banyak sekali di antara kiai-kiai kita menanyakan dalil. Ada tidak dalilnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat? Mungkin harus perlu diulang lagi ya terjemahan Al-Quran. Perlu dibaca ulang lagi terjemahan Al-Quran. Coba kalau kita baca setiap harilah dalam sholat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah ada. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah ada semua. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan sudah ada uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Baca surah yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kan semuanya sudah ada. Ya, semuanya itu sudah ada. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa adanya dalil tentang uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Akan tetapi sekali lagi ya, perincian semacam ini tidak ada memang perincian di zaman Rasulullah. Akan tetapi praktek nama sudah ada. Sudah ada zaman Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi kita jangan mengatakan bahwa Salafi mempunyai akidah yang menyimpang. Akidah seperti orang kafir. Itu kitanya saja yang salah kaprah ya. Tidak mau mendengarkan penjelasan mereka, ya. Tidak mau membaca tulisan-tulisan mereka. Jadi kesimpulannya adalah semua perincian-perincian yang dibuat oleh mereka itu tujuannya hanya untuk mempermudah saja. Sebagaimana ya saudara-saudara kita merincikan rukun sholat, syarat sah sholat, dan yang lainnya. Ya, itu sekali lagi tujuannya hanya mempermudah saja metode. Kalau sekiranya tidak usah dibagi misalnya, nggak usah dibagi. Nggak usah dibagi juga nggak apa-apa. Ya. Sekali lagi hanya sekedar mempermudah saja. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.